minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan serta dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuat. Dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bicara mengenai ujian. Wah, kalau udah ngomong ujian ini Bu, bukan cuma anak SMA yang dapat ujian. Bukan cuma anak sekolah yang dapat ujian. Tapi kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman juga mendapatkan ujian. Yaitu untuk menghadapi ujian ada kuncinya, yaitu kesabaran. Nah, tema kita adalah kesabaran di antara keikhlasan. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kita guru-guru kita. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim kepada Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini, Ustazah. Dari samping beliau hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Uje atau Ustadz Jailani. Ujai, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa antum. Masya Allah. Ini kita mau ngomong tentang kesabaran di antara keikhlasan. Masya Kalau Allah. ngomong sabar kayaknya nggak bisa kita kalau cuma ngomong sabar kalau belum diuji. Nah sekarang kalau kita dengerin tadi surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat tersebut dan kira-kira tafsirannya dari ayat tersebut supaya kita tidak salah menafsirkan apa? Silahkan Ujai, fadhol. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang ada di studio dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang tadi Bang David telah sampaikan ayat 286. Pertama, suratnya kan tadi dibacain. Ustadz langsung aja masuk ke inti ya. Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan nguji hambanya di luar batas kemampuan. Itu atu. Dan ini yang harus diyakinkan terlebih dahulu. Sebab kalau misalkan kita ragu, maka akan berdampak dan berakibat kepada keimanan kita. Dan itu hati-hati. Kenapa bisa sedemikian rupa? Akan turun keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Betul.
dari semua yang namanya apa yang kita hadapin. Makanya hati-hati kalau udah bicara putus asa. Orang kalau nggak punya pegangan nih putus asa. Kemarin saya dapat Bang David video masuk ke grup. Ada orang gara-gara judi online gadein sertifikat bunuh diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunuh diri. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia enggak punya iman yang kuat bahwa Allah bakal menyelesaikan. Mustinya dia tobat, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala macam persoalan. Ya. Makanya poin yang pertama yakinin dulu tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua gitu ya. Ayat ini bicara yang namanya dosa, bicara yang namanya pahala Bang David. Setiap yang namanya manusia enggak lepas daripada yang namanya dosa. Betul enggak? Betul. Tapi setiap manusia juga enggak lepas yang namanya dapat pahala. Ngapa? Namanya juga manusia. Kalau misalkan kita ibadah terus namanya malaikat. Iya. Buat dosa terus namanya setan. Iblis. Bapaknya setan ya Iblis. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Maka wajar, oleh karena wajar kita kudu hati-hati untuk menjaga diri kita jangan terjerembab ke dalam dosa. Gitu ya. Lalu kemudian maksimalkan diri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Andai kata udah tuh kan. Namanya manusia. Ya, yang namanya anak cucu Adam itu khata'un. Iya. Yang namanya anak cucu Adam itu pasti berpotensi dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa tobat. Maka di akhir daripada ayat ini minta doa perlindungan sama Allah Ta'ala. Ya Allah kalau buat saya dosa ampunin saya gitu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan muka-muka pendosa semua ini. Iya. Benar apa enggak kira-kira? Termasuk yang ngomong. Iya gitu ngomong. Kan. Jangan putus asa. Balik ke Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita buat dosa lagi, minta ampun lagi, terus ila akhiri hayatina, yang pasti jangan putus asa. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jangan putus asa. Kalau dapat ujian yakin ada Allah. Kalau lagi susah kita udah lama banget hati gelisah ninggalin Allah, balik lagi ke Allah. Yakin bahwa Allah tidak akan menguji melebihi batas kemampuan. Begitu ya Kiai ya. Baik, Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih sama Ustazah Ina ya. Ustadz, kira-kira Ustazah kalau tadi udah dijelaskan tentang ayatnya. Nah kira untuk ibu-ibu gimana nih cara menerapkan ayat tersebut? Untuk ibu-ibu ya. Maaf loh ini khusus langsung ibu-ibu. Silakan Ustazah. Baik, mohon izin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dalam kitab Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quranul Karim, karangan Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa seseorang tidak akan diuji di luar batas kemampuannya oleh Allah. Kenapa? Kenapa Bu? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim. Maka kalau kita bilang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ar-Rahman, sifatnya Allah yang maha pengasih di dunia. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Baik itu muslim, non-muslim, kafir, dan siapapun. Mau solih, mau solihah, mau penuh dengan maksiat, mau tukang ghibah, mau tukang... Yang tukang ghibah siapa, Bu? Masa ibu enggak ya? Ibu-ibunya nyari temen. Ya. Jadi siapapun itu dapat rahmannya Allah di dunia. Maka dari itu rahmannya Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi Ar-Rahim ini hanya terkhusus kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Dan kita ibu-ibu semuanya pastinya pingin mendapatkan rahman dan rahimnya Allah. Maka kita harus resapi ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa segala sesuatu ada ukurannya masing-masing, Bu. Baju saya kalau dipakai ibu kedodoran enggak? Bajunya ibu kalau dipakai Ustadz David kedodoran enggak? Kesempitan, Bu. Ada ukurannya masing-masing. Jadi kita enggak boleh ngiri sama ujiannya orang. Loh. Ngiri sama ujiannya orang. Kadang kita suka ngirinya sama nikmatnya orang. Tapi coba sekali-kali ngiri sama ujiannya orang. Wah, orang itu penderita sekali, kok saya enggak menderita ya? Tapi ternyata Allah sudah mengukur kekuatan para hamba-hambanya di dunia ini. Yang besar ujiannya semakin besar, derajatnya semakin mulia. Yang kecil ujiannya kecil, derajatnya juga kecil. Maka di sini ketika kita ngomong di dunia ini ada sekolah SD, S1, SD langsung S1. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-tung. Ya. S lilin. Itu ujian secara intelektual ibu-ibu. Tetapi ternyata kita sekolah di universitas kehidupan yang pengujinya langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji secara emosional dan juga secara spiritual. Jadi kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional inilah yang akan menentukan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Maka mari kita berusaha sebisa mungkin semoga bisa lulus dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan predikat cum laude. Tahu nggak cum laude apa itu? Apa ya? Lulus dengan terbaik. Lulus dengan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di dalam kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti mengatakan balaghahnya kasaba adalah untuk kebaikan dan iktasaba untuk kejelekan. Maka setiap dari kita mendapatkan balasan dari kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Tapi bedanya, Bu, kalau kebaikan baru niat udah dapat pahala. Betul. Tapi kalau keburukan ibu mau niat sampai 1000 kali belum dilakukan. No, tidak ada dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ustazah nanti dilanjutin lagi ya Ustazah ya. Kita akan dengarkan kajian tafsirnya ya bersama dengan Ustazah Ina. Tapi saya seperti yang saya sampaikan Ustazah ngomong soal kesabaran secara teori atau secara ayat kita baca sering ya. Tapi begitu diuji belum tentu sabar. Betul apa betul, Bu? Misalnya dapat suami udah soleh, baik ya Bu. Tapi sampai di rumah suaminya pendapatannya sedikit, duit gak cukup. Sekali, 2 kali gak apa-apa. Tapi lama-lama kalau uangnya gak ada mulu gimana Bu? Ngomel. Bu. Sabar nggak gampang. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang ibu yang mengalami ujian yang luar biasa. Tapi berusaha untuk bisa kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Beliau ditinggal suaminya wafat pada saat ibu ini sedang melahirkan anak keempat. Sudah ada bersama-sama dengan kita yaitu Ibu Ilas Sahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Masya Allah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu Ilas tadi kita udah dengar, mungkin di TikTok juga rame, ada juga yang tahu ya. Artinya ibu adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang mengurus 4 orang anak. Dan coba ibu bayangkan, beliau sedang akan melahirkan di hari yang sama suami meninggal dunia. Itu sedang menunggu kelahiran ya Bu ya? Kebetulan masih mengandung 35 minggu, oke. di 36 ada rencana untuk operasi. Oke. Tetapi di minggu ke-35 saya sakit Oke. dan saya dirawat. Mm-mm. Ketika dirawat ada kemungkinan harus dioperasi, dimajukan. Oke. Karena ada bahaya untuk saya dan bayinya. Bayinya terus? Di rumah sakit saya dirawat, suami saya jaga saya, merawat saya. Suami merawat ibu. Oh. Di hari kedua sebelum saya operasi, suami saya meninggal di samping saya. Di hari kedua pada saat Saya dirawat. menunggu operasi, ibu dirawat, suami meninggal. Dan kalau saya nggak salah, suami itu pingsan, habis itu pada saat bangun, masih pas mau dirawat suami malah masih minta untuk ibadah. Untuk sholat dulu, malah mau ambil wudhu dulu Bu. Ternyata pas setelah itu suami meninggal dunia gitu ya Bu ya. Betul. Nggak mudah harus mengurus 4 orang anak dengan kondisi sebagai single parent, dengan keadaan yang di luar perkiraan. Ya, kita nggak tahu ujian, kita nggak tahu umur. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.